Di Zoom ini kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada Ayah Bunda Hebat TK Negeri Penggilingan. Yang terhormat kepada pengawas TK Negeri Penggilingan atau yang mewakilkan, yang terhormat Kepala Sekolah TK Negeri Penggilingan Ibu Sri Rahayu, yang terhormat narasumber kita pada hari ini Bapak Indrianto Odi Permana, dan yang saya banggakan tentunya seluruh orang tua wali murid TK Negeri Penggilingan yang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk ikut bergabung pada kegiatan parenting education. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan ini di hari Kamis tanggal 19 September tahun 2024 kita semua bisa bergabung meskipun secara daring ya pada kegiatan parenting education dengan tema yang menarik kita nih, yang jadi perhatian khusus juga dari pemerintah akhir-akhir ini, yaitu mengenai gizi seimbang tumbuh kembang anak cemerlang. Agar acara ini berjalan lancar serta mendapatkan manfaat serta keberkahan, mari kita awali bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya silakan kepada Ayah Bunda untuk mengambil sikap duduk sempurna karena kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, terima kasih kepada Ayah Bunda semuanya.
silakan mengambil posisi yang paling enak lagi untuk kita mulai belajar bersama ya. Hari ini, pada kesempatan ini saya Bu Ragil izin untuk memandu kegiatan sampai sekiranya nanti pukul 10.15 dengan rangkaian kegiatan yang tadi juga sudah dibagikan oleh Pak Andi di ruang chat. Saya sedikit ulangi, kegiatan kita pada hari ini ada pembukaan dan doa, kemudian mendengarkan lagu Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah, pemaparan materi, dan sesi diskusi tanya jawab tentunya, kemudian penutup. Jadi untuk sekilas informasi nih Ayah Bunda, acara ini terselenggara karena alhamdulillah TK Negeri Penggilingan sebagai salah satu TK yang mengikuti program dari Yasmina Foundation untuk menjadi sekolah TK percontohan edukasi gizi seimbang di wilayah Cakung. Mohon maaf Ayah Bunda, izin ada kendala teknis. Sebentar lagi Bu Ragil akan segera kembali. Aku anak buah mamanya. Bu Guru, ini suaranya nggak ada deh. Iya, izin Mama, Ayah, Bu Ragil ada kendala sinyal. Sebentar lagi sedang terhubung kembali. Kita tunggu ya, Ayah Bunda. Oke, makasih Pak Guru. Bu Guru. Pak Andi, halo. Salam kenal, aku ibunya Mama Mika, ya Mama. Pak Andi, izin maaf sebelumnya aku belum pernah sowan ke sekolahnya Mika ya Pak Guru. Selama ini ayahnya sama mbahnya terus, mohon maaf. Ya, tidak apa-apa Mama. Nanti lain kesempatan bisa berkomunikasi secara langsung. Baik, kita tunggu ya, Bu Ragil masih mencoba untuk masuk kembali ke Zoom. Oke, baik. Mohon maaf Ayah Bunda. Tadi ada terkendala jaringan sedikit. Baik, saya ulangi ya. Sudah terdengar suara saya Pak Andi? Sudah, Bu Ragil? Sudah terdengar suara saya Pak Andi? Sudah, jelas Ragil. Silakan dilanjutkan. Ya, oke, baik. Saya ulangi lagi mengenai sekilas informasi. Sekilas informasi mengenai acara pada hari ini itu terselenggara karena alhamdulillah TK Negeri Penggilingan sebagai salah satu TK yang mengikuti program dari Yasmina Foundation untuk menjadi sekolah TK percontohan edukasi gizi seimbang di wilayah Cakung. Nah, program ini juga diawali dari pengisian link yang waktu lalu sudah Ayah Bunda isi ya terkait pengetahuan awal Ayah Bunda mengenai pemberian gizi seimbang. Dan di kegiatan ini merupakan salah satu dari rencana tindak lanjut dari program gizi seimbang isi piringku namanya, dan ke
depannya Dan kedepannya ada lagi beberapa rencana yang insya Allah akan kita laksanakan, di antaranya akan ada integrasi pengetahuan tentang gizi seimbang di dalam pembelajaran anak-anak. Jadi tentang gizi seimbang ini, terutama isi piringku ini, tidak hanya kita berikan wawasannya kepada orang tua, tetapi juga ini akan masuk ke dalam pembelajaran anak-anak. Kemudian akan ada lagi nanti lain waktu akan ada lagi parenting tentang pola asuh. Lalu setiap hari Rabu di minggu kalau nggak salah kedua dan keempat itu akan ada kita melakukan senam isi piringku. Dan kita juga akan secara berkala mengecek bekal anak. Nah, jadi ayah bunda tolong dipersiapkan bekal-bekal yang imbang itu ya. Lalu kegiatan nanti juga akan kami informasikan mengenai kegiatan memasak bersama orang tua di rumah. Oke, lanjut lagi. Bu Ragil suaranya kresek-kresek. Ini udah nyala belum, Pandi? Oh iya, udah. Oke, Aman, Bu. terima kasih. Maaf ya. Saya pindah ke Pak Andi. Oke, lanjut ya. Dari mana tadi Ya, tuh Bu kan? Guru. Kita lanjut lagi. Nah, jadi nanti program ini akan berkelanjutan ya, ya Bunda ya. Akan masuk integrasi ke pembelajaran anak-anak dan juga nanti akan ada juga kerjasamanya kerjasama dengan ayah bunda juga terkait dengan pemberian gizi seimbang untuk anak-anak. Lalu sebelum lanjut saya mau berpantun dulu nih. Oh, yang di sini kasih cakep ya. Jadi saya mau berpantun sebentar. Paling enak makan soto babat. Cakep. Ah, paling enak makan soto babat. Cakep. Sponsornya banyak. Makannya jangan lama-lama. Cakep. Yuk, ayah bunda hebat, kita belajar bersama-sama. Oke, sudah siap ya? Kita mau belajar bersama-sama ya. Hari ini Bu Ragil cuti ngajar anak-anak, mau ikutan belajar bersama ayah bundanya. Oke deh, langsung saja saya perkenalkan sebagai Langsung saja acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita tercinta, yaitu Ibu Sri Rahayu. Kepada Ibu Sri Rahayu, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Ragil waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi azmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Indrianto Odi Permana SGJ sebagai narasumber, yang saya hormati Bapak Ibu
guru TK Negeri Penggilingan dan yang saya sayangi bunda-bunda dari TK Negeri Penggilingan yang mana pada hari ini untuk bisa mengikuti Zoom di pagi ini. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa bertemu melalui Zoom meeting bersama dalam acara tentang kegiatan program isi piringku, sosialisasi isi piringku yang mengenai tentang gizi seimbang anak kita semua. Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya hormati, terima kasih waktunya yang sudah bersedia untuk mengikuti Zoom meeting ini. Adapun sekolah kita yang sudah diterangkan tadi sama Bu Ragil bahwa kita terpilih sebagai TK percontohan di wilayah Cakung dalam mengenai gizi seimbang. Kalau zaman dulu mungkin disebutnya 4 sehat 5 sempurna. Tapi untuk sekarang ini lebih booming disebut gizi seimbang. Untuk Bapak dan Ibu lebih mengetahui bagaimana kita memberikan kepada anak gizi seimbang yang lengkap sehari-hari ya dalam memberikan makan maupun sarapan pagi, maka dari itu saya di sini mengundang Bapak Odi sebagai wali murid dari TK Negeri Penggilingan. Kebetulan mereka adalah sarjana gizi mungkin yang lebih tahu tentang bagaimana gizi yang lengkap yang akan diberikan kepada anak kita semua. Semoga dengan dari Pak Ogi ilmu yang diberikan dari Pak semoga yang diberikan ilmu dari Pak Indrianto Odi Permana bisa membuat ibu-ibu menjadi lebih tahu untuk memberikan gizi yang baik kepada anak kita semua. Saya berharap semoga program isi piringku ini bisa berjalan lancar dengan baik di sekolah kita karena kita sudah terpilih untuk mengikuti program ini yaitu program tentang isi piringku sosialisasi tentang gizi seimbang ya. Semoga gizi seimbang ini menjadikan anak-anak kita nanti menjadi anak yang cerdas, ya, yang sehat, ya, dan pertumbuhan yang cemerlang. Untuk itu kami di sini memberikan waktu untuk Bapak Indrianto Odi Permana untuk menjelaskan yang selengkap-lengkapnya bagaimana Ibu memberikan gizi seimbang yang baik terhadap anak-anak Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Permana Odi, Bapak Permana, namanya, Bapak Permana sebagai wali murid dari TK Negeri Penggilingan. Terima kasih Bapak waktunya yang sudah bisa menyempatkan untuk kegiatan ini membantu program sekolah TK Negeri Penggilingan. Waktu dan tempatnya kami persilakan dan saya juga mengucapkan kepada Bapak Ibu guru serta wali murid semua TK Negeri Penggilingan tetap sukses dan semangat. Terima kasih semuanya. Waktu dan tempatnya kami persilakan untuk Bapak Odi untuk menjelaskan dan menerangkan tentang bagaimana Ibu memberikan gizi seimbang yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Rahayu. Baik, sebelum kita ke materinya oleh Bapak Pak Odi, alangkah baiknya kita mau kenalan dulu nih. Jadi langsung saja saya perkenalkan sebagai narasumber pada kegiatan parenting education ini adalah Bapak Indrianto Odi Permana, Sarjana Gizi. Ya, biasa disapa Pak Odi ya, Pak ya? Iya, betul, Mbak. Ya, oke. Profesi beliau sebagai nutrisionis di Rumah Sakit Umum Daerah Tebet sejak tahun 2014. Wow, lama sekali ya. Dan sekarang menjabat sebagai Kepala Ruang Unit Gizi di tempat yang sama, masih di RSUD Tebet juga. Alhamdulillahnya, beliau juga sebagai salah satu dari orang tua murid di TK Negeri Penggilingan
ayahanda dari Ananda K ya, jadi B2 itu. Oke. Kalau begitu untuk efisiensi waktu kami persilahkan kepada Bapak Odi untuk memberikan materinya, mempresentasikan materinya kepada kita semua. Silakan Pak Odi. Ya, baik Mbak, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Izin share screen ya Mbak. Silakan Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, gimana kabarnya? Nah, yang saya hormati Ibu Sri Rahayu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru TKI Menggilingan, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid TKI Menggilingan. Izin saya menyampaikan tentang gizi seimbang untuk anak prasekolah atau biasanya untuk usianya adalah 4 sampai 6 tahun. Nah, ini pengertian gizi seimbang adalah gizi seimbang itu adalah keseimbangan antara zat-zat yang penting yang terkandung di dalam makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari, mengandung zat-zat gizi dalam jenis jumlah dan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan dan berat badan yang ideal. Jadi perbedaannya adalah di sini yang gizi seimbang dengan yang zaman dahulu adalah 4 saat 5 sempurna. Jadi kalau 4 saat 5 sempurna dalam sekali makan kita dihitung nih apa aja yang ada di dalam satu piring tersebut. Sedangkan kalau untuk gizi seimbang hitungannya adalah buat satu hari dalam keadaan kita nih. Satu hari itu kita memperhitungkan pertama adalah tadi ada berat badan, terus ada aktivitas fisiknya, ada kondisi status gizi dari masing-masing anak, dan mungkin kalau orang tua adalah masing-masing orang di sini. Terus, nah, jadi di sini untuk gizi seimbang itu adalah merupakan upaya peningkatan status gizi masyarakat termasuk dalam prevalensi balita pendek menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional dan tercantum di dalam sasaran pokok rencana pembangunan jangka menengah di tahun 2015 sampai 2019. Ini itu yang kemarin adalah untuk gizi seimbangnya ya. Nah, selanjutnya di 2019 fokus kepada dari pemerintah itu sendiri adalah kepada yang mungkin Bapak Ibu udah kenal yang namanya adalah stunting. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi dari penyusunan gizi seimbang itu ada apa aja? Ada umumnya ada 8 faktor. Pertama adalah ekonomi. Jadi kita nggak harus makanan yang mahal, nggak harus yang dipilih-pilih yang bagus-bagus. Yang ada di sekitar kita juga bisa. Terus ada sosial budaya. Nah, ini yang penting adalah tidak bertentangan. Jadi sosial budaya itu makan. Jadi anak memang dipengaruhi oleh sosial budaya dari orang tuanya biasanya. Dari entah itu ada budaya dari Jawa atau dari suku yang lainnya, itu juga harus kita perhatikan. Terus yang ketiga adalah kondisi kesehatannya. Ya, kalau untuk kondisi normal ada makanan normal seperti biasanya. Yang keempat ada umur, yang kelima ada berat badan. Jadi inilah adalah menentukan adalah status gizinya bagaimana untuk makanannya. Terus yang keenam ada aktivitas. Jadi di sini untuk aktivitas juga diperhitungkan kalau cuma keadaan kita sekolah dan segala macam itu kan termasuk aktivitasnya agak lumayan juga yang harus diperhitungkan. Terus kebiasaan makan. Nah, mudah-mudahan ini kebiasaan makan harus diseimbang sama orang tua di sini juga nih harus dirubah nih prinsipnya. Jadi nggak cuma makanan yang cuma satu ayam-ayam terus kalau setiap hari harus berubah nih. Terus ketersediaan pangan setempat. Jadi untuk makanan yang tadi yang nggak harus makanan yang mahal, makanan yang ada di sekitar kita juga yang bisa kita bisa kita untuk konsumsi. Nah, ketersediaan pangan setempat ini untuk orang tua fokus kepada anaknya adalah kalau bisa adalah jajanan anak nih yang harus diperhatikan. Jangan sampai jajanan anak gara-gara anak minta kita kasih aja tapi jadi bumerang buat orang tua. Triguna makanan gizi seimbang. Jadi gizi seimbang setidaknya mengandung tiga fungsi nih di sini. Pertama adalah sebagai sumber tenaga yaitu biasanya ada di karbohidrat sama karbohidrat dan lemak. Nah, contohnya di sini ada
Karbohidrat itu biasanya dibagi dari tiga jenis. Pertama adalah dari nasi yang biasanya ada di wilayah Jakarta ini. Terus kalau misalnya kayak orang-orang kayak Korea dan segala macam biasanya adalah dari tepung-tepungan. Bisa itu adalah mie atau roti. Terus biasanya Indonesia bagian timur tadi adalah dari umbi-umbian. Ketela, singkong, ubi, jagung itu termasuk dari karbohidrat. Nah, sebagai yang kedua di sini sebagai sumber pengatur itu adanya di vitamin dan mineral. Nah, paling gampang adalah di sayur sama buah buat ibu-ibu cari di sini. Terus yang ketiga sebagai sumber pembangun protein. Ini yang paling penting banget nih kalau misalnya bapak sama ibu pengen anaknya mau nambahin berat badan anak, gas adalah di sumber pembangun atau protein. Itu yang bisa dinaikin, yang difungsikan untuk naikin berat badan. Nah, di sini jadinya kalau dibagi dari tiga jenis tersebut, ada zat pembangun, ada zat pengatur, ada zat tenaga. Jadi zat tenaga atau biasa disebut makanan pokok, itu prioritasnya jadi lebih banyak nih dalam kehidupan sehari-hari untuk makanannya. Terus di lauk pauknya adalah sebagai zat pengatur di sini. Zat pengaturnya di sini ada buah dan sayuran. Zat pembangun di sini adalah lauknya dari protein hewani sama nabati atau biasanya kacang-kacangan, produknya ada tahu sama tempe. Yang paling atas terakhir adalah bumbu. Nah, di situ ada gula, garam atau bumbu dapur yang lainnya. Nah, 4 pilar pedoman umum gizi seimbang. Yang pertama, jadi ini buat bapak sama ibu termasuknya kalau bisa dibiasakan di rumah nih. Mengkonsumsi makanan beraneka ragam. Nah, tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Nah, kenapa harus mengkonsumsi makanan beraneka ragam? Tadi karena nggak ada cuma satu makanan doang nih, cukup kita untuk satu kebutuhan sehari-hari. Jadi wajibnya ganti-ganti. Contoh kalau hari ini kita makannya adalah buah-buahannya pisang, besok bisa ganti ke pepaya kayak gitu. Kenapa bisa harus diganti? Pisang seratnya paling rendah tapi tinggi kalium. Nah, untuk pepaya paling tinggi seratnya tapi untuk kaliumnya hampir nggak ada sama sekali. Makanya itu kita harus ganti-ganti terus setiap harinya makanannya. Terus membiasakan perilaku hidup bersih. Nah, di sini perilaku hidup bersih ini juga dibutuhkan nih. Jangan sampai nih, aku gara-gara makanan itu saya alergi jadi diare. Padahal belum tentu makanannya, tapi kebersihannya dari tempatnya, piringnya, plastiknya itu juga termasuk. Nah, yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik. Ini dibutuhin nih. Jangan sampai biar anak gak rewel, gak ganggu kita. Aktivitas fisiknya cuma main handphone doang. Kalau bisa main handphonenya juga harus kita batasin ya Bapak Ibu. Jadi biarkan anak melakukan aktivitas fisik, bermain di kamar, bermain sama temennya. Jadi jangan cuma duduk main handphone doang aktivitasnya. Nah, yang keempat, mempertahankan dan memantau berat badan dalam batas yang normal. Nah, di sini kenapa dibilangnya ditekanin dalam batas yang normal? Jadi kalau gizinya di sini kalau misalnya kurus itu juga termasuk dari permasalahan gizi. Berlebih atau biasa disebut obesitas juga itu termasuk permasalahan gizi. Nah, untuk itu pola hidup dengan gizi seimbang itu juga penting banget nih buat Bapak Ibu. Nah, dari tempatnya itu kalau kita rangkum adalah seperti ini nih. Yang pertama menunya harus 3B plus 1H. Beragam, bergizi, berimbang, dan satu lagi halal. Jadi halalnya di sini nggak cuma menurut dari sini yang haram itu apa, yang halal itu apa. Termasuk makanan yang didapatkan kalau bisa sama bapak sama ibu ini didapatkan secara halal kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah selalu berolahraga. Ini mungkin untuk orang yang dewasa. Kalau untuk anak-anak yang tadi saya bilang jangan cuma aktivitasnya bermainnya cuma di depan handphone atau bermain game yang cuma duduk di doang. Usahakan anak-anak usia 4 sampai 6 tahun ini aktivitasnya adalah bermain sama teman-temannya di taman, entah bermain apapun untuk lari-larian. Ya, yang sebelum di sini yang ketiga adalah selalu menjaga kebersihan. Biarkan anak-anak bermain dengan kayak gimana pun, tapi usahakan kalau mau makan, mau minum, kebersihan tangan yang paling utama nih. Cuci tangan dulu, kalau bisa dengan sabun, dengan air mengalir. Kalau tangannya nggak terlalu kotor, boleh pakai hand rub. Yang keempat adalah menjaga berat badan ideal. Nah, berat badan ideal ini
Di anak-anak adalah yang paling utama banget. Walaupun anak-anak kita kelihatan kalau gemuk atau obes agak gemuk, biasanya ibu-ibu bilangnya itu lucu, tapi sebenarnya berat badan ideal itu harus diterapkan dari anak-anak sebelum kebablasan sampai di dewasa. Terjadi penyakit-penyakit tidak menular yang lainnya disebabkan oleh dari berat badan yang obesitas juga. Nah, manfaat pemenuhan gizi seimbang untuk anak usia prasekolah dan sekolah di sini manfaatnya adalah kebutuhan gizi diperlukan untuk konsentrasi belajar, aktivitas bersosialisasi, dan untuk kesempurnaan fisik. Kesempurnaan fisik tadi kan ideal badan, kalau berat badan ideal kita lihatnya juga enak. Terus yang pertama konsentrasi belajar. Kita mau anak kita pinter nih di sini. Jadi kalau bisa kebutuhan gizinya juga wajib diperhitungkan. Terutama yang sering kelewat oleh bapak sama ibu, hal yang paling gampang adalah sarapan pagi. Jadi kalau bisa ada sarapannya nih. Beraktivitas, jadi sama bersosialisasi. Jadi tadi atur ke pertemanan teman-temannya, nggak cuma duduk-duduk doang, kalau bisa mereka ada aktivitas fisiknya. Di sini pedoman umum gizi seimbang. Untuk pedomannya adalah yang ini kita capai nih. Nah, yang pertama adalah agar badan tetap sehat. Makanlah makanan yang beraneka ragam. Terus yang kedua, makanlah makanan yang mengandung sumber karbohidrat, protein, lemak untuk memenuhi kecukupan energinya. Di luar dari vitamin sama mineral juga itu penting untuk anak-anak kita. Terus di sini untuk makanlah 3 sampai 4 piring nasi sehari. 3 sampai 4 piring kayak gini kelihatannya kayak kita banyak banget nih kayak gitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah porsinya kecil tapi dibikinnya sering. Jadi porsinya aja yang sedikit tapi kalau bisa sampai 3 sampai 4 piring dalam satu hari. Dengan lauk pauk, sayur mayur dan buah atau bahan makanan penukar lainnya untuk memenuhi setengah dari kebutuhan energinya. Terus batas konsumsi lemak dan minyak secara berlebihan juga itu yang harus diperhitungkan nih. Terus gunakan garam beriodium dalam semua menu makanan sehari-hari. Yang keenam, makanlah sayuran hijau, kacang-kacangan, ikan karena mengandung zat besi agar badan tetap sehat dan bebas dari anemia. Anemia beda ya Bapak Ibu dengan tensi. Tensi kan tentang tekanan darah. Anemia ini adalah tentang banyaknya darah dalam tubuh. Ini yang biasanya terjadi pada remaja di usia SMP, SMA. Jadi saat ini dari masa usia prasekolah 4 sampai 6 tahun itu harus diperhitungkan jangan sampai pas di SMP, SMA mereka terjadi anemia. Terus di sini minumlah tablet tambah darah kalau dibutuhin. Terus berikan nasi kalau ini untuk anak yang bayi. Yang kesembilan biasakan makan pagi agar badan tetap sehat dan bugar. Jadi diusahakan setiap hari ada sarapan. Walaupun porsinya nggak banyak, memang kalau untuk sarapan adalah sepertiga dari kebutuhan kita sehari. Jadi tapi diusahakan setiap hari ada sarapan untuk anak-anak sebelum berangkat sekolah. Di sini adalah minumlah air yang matang dan bersih ya. Kurang-kurangnya 18 sehari. Jadi kalau seandainya 18 hitungannya berarti kurang lebih adalah 1,5 liter. Satu gelasnya kita hitung anggap kalau 2 gelas ada 200 ml. Terus yang ke-11 adalah lakukan olahraga secara teratur agar dapat mencegah kegemukan dan menguatkan jantung. Jadi di sini Bapak sama Ibu jangan sampai rumah anaknya kita sibuk dengan handphone, anaknya kita nggak ada bercerita, nggak ada komunikasi. Satu sambil olahraga, bisa ada aktivitas fisik yang lain ya bareng anak. Jadi jangan anaknya main handphone, kita main handphone juga. Kalau bisa ada komunikasi juga. Hindari minum minuman keras beralkohol, ini nggak usah. Yang ke-13, telitilah makanan yang dikemas. Ini adalah prinsipnya hampir sama kayak tadi. Jadi porsi yang paling banyak adalah di karbohidrat 3 sampai 8 porsi tergantung kebutuhan dari anaknya ya. Terus ada sayuran dan buah-buahan. Yang paling atasnya lagi adalah yang paling sedikit 2 sampai 3 porsi aja yaitu adalah lauk pauknya. Biasanya 2 sampai 3 porsi ini untuk nabati kacang-kacangan cukup dimakan siang sama makan malam atau makan sorenya. Untuk pagi hari bisa aja kayak nasi dari protein hewaninya itu
yang wajib ya Bapak sama Ibu. Terus kalau bisa ada sayur juga untuk pagi hari. Jadi 3 jenis itu aja. Di siang hari boleh lebih komplit nih. Ada dari karbohidratnya, ada dari nasinya, ada protein hewani, nah berarti dari sayuran. Untuk buah-buahan bisa kita anggap sebagai cemilan anak-anak. Nah, ini adalah tips memberi makanan anak. Beri makan anak dengan situasi yang gembira. Jadi banyak nih bapak sama ibu ngeluh nih biasanya kalau di yang datang, do anak saya makannya susah kayak gitu. Yang pertama harus dengan situasi gembira. Pasti akan saya bilangin di lingkungan sekitarnya ada anak yang seumuran apa enggak. Jadi bisa aja kita anak itu sambil bermain, boleh sambil makan juga. Jadi nggak cuma main doang, boleh sambil diajak makan. Kalau nggak ada anak yang di seumurannya, boleh sama orang tuanya atau kakaknya sama adiknya. Jadi makan bareng. Itu akan meningkatkan situasi gembira pada anak. Nah, terus yang kedua adalah tidak diberikan jajanan sebelum makan. Jangan sampai yang beli jajanan dulu habis itu makan nih. Ini yang biasanya nih, yang orang tua biasanya salah adalah membiarkan anak makanan jajanan-jajanan yang tinggi gula seperti permen, es krim, itu yang bikin nafsu makan anak jadi berkurang. Terus yang ketiga adalah jam makan yang teratur. Diusahakan yang tadi jamnya adalah teratur. Jadi kalau sebelum berangkat sekolah ada sarapan, waktunya sarapan, anak akan sarapan. Pulang sekolah di siang hari waktunya sebelum tidur siang boleh makan siangnya. Di malam hari kalau orang tuanya di sini ada yang bekerja baru sempatnya ketemu di malam hari, makan bareng sama orang tua. Nah, yang keempat di sini waktu makan paling lama adalah setengah jam. Jadi kita bikin disiplin anak dari usia dini, mulai dari sekarang. Terus variasi menu dan tempat makan yang berkarakter anak atau lucu. Nah, anak-anak biasanya di sini juga termasuk kan nafsu makannya kan nambah-nambah kalau misalnya tempat makanan yang lucu yang dia sukain. Itu juga termasuk untuk nambahin nafsu makan anak. Ini mungkin kalau untuk yang mau nambah anak boleh nih. Jadi periode emas itu biasanya di 1.000 hari kehidupan. Dipersiapkannya kalau di sini ditulisnya dari ibu hamil ya. Sebenarnya dari sebelum hamil juga harus dipersiapkan. Pertama, ibu yang mau hamil ini nggak boleh ada yang namanya anemia atau kek. Biar anaknya dalam kandungan juga tetap sehat. Setelah dari hamil 270 hari, di sini yang untuk dalam masa harinya, dalam bayinya adalah 730 hari, yaitu sampai usia 3 tahun, itu adalah periode emas dari anak. Jadi di sini yang menentukan kecerdasan anak adalah di 1.000 hari pertama. Nah, dampak buruknya adalah dari anak-anak kalau kita taunya ada pertumbuhan, ada perkembangan. Dampak buruknya adalah ke perkembangan anak biasanya. Kalau di pertumbuhan biasanya di metabolismenya doang, tapi perkembangannya yang akan berdampak. Pertama terganggunya kecerdasannya, konsentrasi belajar, itu juga yang akan terdampak. Nah, untuk penilaian status gizi anak, status gizi biasanya kita bagi dari 3 nih. Yang pertama yang biasa dilakukan sama posyandu di antropometri, yaitu berat badan, tinggi badan. Setelah ada antropometri, kalau ada masalah gizi, entah itu berat badannya berlebih, berat badannya kurang, di sini akan kita lihat adalah kalau misalnya dimasukin ke fasilitas kesehatan kayak di rumah sakit atau puskesmas, pasti akan dicek biokimia atau klinisnya. Jadi dia bermasalah karena hormon atau turunan atau nggak ada. Kalau misalnya nggak ada nih, nggak ada masalah di biokimia atau klinisnya, kita lihat di riwayat makan. Nah, riwayat makan ini juga menentukan nih, kenapa anak bisa obesitas, kenapa berat badan anak bisa gizi kurang, atau gizinya di sini masuk ke sangat kurus, itu juga bisa menentukan di situ. Ini masalah gizi dan kesehatan anak yang ada di Indonesia yang saat ini fokusnya ada di 7 masalah ini aja nih, ada di gizi buruk. Gizi buruk untuk saat ini sudah hampir tidak ada untuk daerah Jakarta. Terus kalau yang kedua ada kurang vitamin, makanya di setiap bulan nih di bulan Februari dan Agustus ada pembagian vitamin A. Gangguan akibat kekurangan yodium, nah ini juga disarankan nih untuk penggunaan garamnya juga. Jadi jangan cuma ibu, aduh makanannya gak enak nih gitu, dikasihnya bahan penyedap, mecin, sasa, royco, kayak gitu. Tapi gunakan garam sama bumbu dapur itu yang lebih bagus buat anak.
Terus ada anemia gizi, karies gigi, alergi, yang terakhir adalah obesitas. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kalau pertumbuhannya tadi terhambat nih. Jadi perkembangannya pun akan terhambat nih. Salah satunya contohnya adalah jadi kalau bahasa masyarakatnya adalah gangguan bicara dan bahasa kayak gitu. Jadi yang harusnya usia 3 tahun udah bisa lancar ngomong, ini dia cuma bisa bahasa-bahasa isyarat doang. Terus ada Down syndrome, ada cerebral palsy, perawakan yang pendek ini biasanya yang lagi populer sekarang nih yang disebutnya adalah stunting. Terus gangguan autisme, retardasi mental, terus gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif, itu juga termasuk dari perkembangan. Nah, ini perkembangan dari gizinya nih. Kalau misalnya gizinya kurang, gambaran otaknya adalah seperti ini. Dan kalau gizinya cukup adalah gambaran otaknya jadinya sel-sel otaknya juga jadi full penuh. Nah, untuk yang kalau misalnya gizinya cukup kan jadinya termasuk aset buat negara ya. Jadi kita negara nggak akan melihatnya sekarang, tapi nanti bisa kelihatan 10 sampai 15 tahun lagi. Ini komposisi otak dari setiap anak. Nah, antropometri, gimana sih cara ngitung antropometri? Kita biasanya cuma bawa aja ke posyandu kayak gitu. Nah, antropometri itu adalah ukuran tubuh manusia. Ukuran tubuh manusia nggak cuma berat badan sama tinggi badan, tapi di sini bisa dilihat nih per komposisi tubuh dan tingkat umur dan tingkat gizinya bisa dari antropometrik nih. Jadi bisa kayak lingkar kepala juga, lingkar perut akan dilihat juga. Biasanya untuk yang perbandingannya yang kita pakai adalah pakainya dari Z-score atau CDC. Ini salah satu rumusnya. Nah, ini adalah kategori status gizinya. Biasanya dihitung dari rumusnya, jadi jangan kalau sekarang mungkin bahasanya akan diperhalus. Kalau dulu bilang kita gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, gizi baik. Tapi sebenarnya kalau diagnosa dari dokternya atau medisnya ada bilangnya kurus, sangat kurus, normal, gemuk, atau biasanya ditulis di status pasien adalah seperti ini. Underweight, stunting, wasting, overweight. Overweight yang disebutnya tadi obesitas. Underweight ini biasanya adalah berat badan kurang. Kalau masalah di wasting, wasting ini adalah berat badan kurang akibat dari suatu penyakit. Contohnya kayak anak-anak kan diare, berat badannya langsung turun. Itu yang bisa disebutnya dari wasting. Nah, kalau stunting ini adalah masalah di tinggi badannya anak yang kurang. Ini yang lagi tren saat ini, yang biasa disebutnya adalah stunting. Jadi presentase anak dengan tinggi badan yang rendah dengan dari rata-rata balita seusianya, yang mencerminkan tentang efek efek kumulatif dari kekurangan gizi dan infeksi yang terjadi bahkan sebelum kelahiran. Keadaan ini dapat diartikan sebagai indikasi kondisi lingkungan yang buruk dan menjadi penghambat jangka panjang potensi dari pertumbuhan anak. Jadi ini yang pemerintah lagi gencar banget adalah masalah di stuntingnya. Ini adalah underweight yang tadi saya bilang, presentase anak yang memiliki berat badan rendah dari usianya dapat mencerminkan wasting juga. Jadi hampir mirip sama wasting. Tapi kalau wasting karena ada penyakit tertentu, tapi kalau untuk underweight biasanya terjadi karena tadi dari pola makan yang salah kayak gitu. Nah, untuk wasting adalah pada anak merupakan gejala kekurangan gizi akut biasanya sebagai akibat dari asupan makanan yang tidak cukup atau tingginya insiden dari penyakit menular, terutama dari diare. Terakhir, masalah gizi adalah di obesitas atau gizi lebih. Anak-anak yang mengalami obesitas mempunyai kemungkinan obesitas yang lebih besar daripada pada masa pubertas dan masa dewasa kelak. Jadi kenapa sekarang nih udah digencarin banget di usia 4 sampai 6 tahun nih tentang masalah di obesitas, karena kalau misalnya kita biarin sampai sekarang, nanti pas masuk ya di usia remaja seperti di SMP, di SMA, mereka akan bodo amat nih berat badan saya berlebih, mereka nggak akan aware dari untuk anak-anak nggak akan aware, tetap aja di obesitas. Ujung-ujungnya nanti pada saat masalah di dewasa ada banyak penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, asam urat, kolesterol.
Nah, untuk riwayat makan biasanya dibagi dari tiga kategori. Pertama, riwayat pemberian makannya nih, gimana sih nih? Untuk orang tua biasanya kita lihat dari orang tuanya nih, kebiasaan makannya bagaimana, anak akan mengikuti. Terus untuk nafsu makan dan asupan, kalau nggak ada alergi, biasanya nafsu makan asupan ini biasanya dipengaruhi sama jajanan anak. Ini juga yang mempengaruhi. Contohnya adalah yang tadi saya bilang adalah makanan-makanan yang tinggi gula itu akan mempengaruhi nafsu makan anak yang jadinya turun. Terakhir adalah riwayat pola makan. Nah, kebutuhan gizi pada anak biasanya dibagi dua jenis nih. Pertama adalah makronutrien. Tadi ada karbohidrat, protein, lemak, dan sebagai energi. Terus yang terakhir ada mikronutrien, yaitu adalah vitamin sama mineral. Vitamin sama mineral ini sendiri ada banyak jenisnya. Nah, biasanya makronutrien ini ada tiga nih, karbohidrat, protein, lemak. Komposisinya seberapa banyak sih? Kalau untuk karbohidrat adalah 45 sampai 65% dari kebutuhan makan sehari nih. Karbohidrat biasanya adalah kayak makanan pokok seperti nasi. Terus untuk yang kedua adalah protein. Protein ini dari lauk pauk, ada yang dari protein hewani, ada yang kedua adalah dari protein nabati. Yang terakhir adalah anak-anak dibutuh ini. Nggak ada anak-anak di sini yang punya penyakit kolesterol pasti. Karena lemak juga dibutuhin buat anak sebagai untuk aktivitasnya supaya untuk metabolisme tubuhnya juga bagus juga. Jadi jangan sampai kayak gini takut dia kena kolesterol anak. Jadinya nggak ada makanan yang digoreng-goreng. Nggak masalah, nggak apa-apa untuk anak-anak untuk makanan yang digoreng. Tapi lebih diusahakan adalah lemaknya lemak yang baik, jadi jangan sampai minyak yang udah jelek tetap dipakai kayak gitu. Jadi usahakan minyaknya pun masih dalam kondisi yang bagus. Yang kedua misalnya maunya itu dia nggak mau yang digoreng rotinya, maunya pakainya dia mau roti tawar seperti sarapannya nggak masalah. Tapi tambahin ada lemaknya, tambahin lemaknya bisa dalam bentuknya di sini margarin kayak gitu. Diolesi margarin atau mentega. Nah, yang terakhir di sini ada karbohidrat. Fungsinya adalah menyuplai dari energi, membentuk jaringan tubuh yang baru bersama protein. Ini jadi sebagai energi dari anak-anak. Energi itu buat apa sih? Yang pertama pastinya adalah memberi zat gizi yang cukup bagi tubuh. Jadi butuh pemeliharaan dan pemulihan serta peningkatan kesehatan, pertumbuhan, perkembangan fisik dan motoriknya, terus sebagai untuk melakukan aktivitas fisik. Mikronutrien biasanya isinya ada vitamin sama mineral. Kita ambil contohnya beberapa vitamin aja. Vitamin ada dua jenis. Pertama, vitamin yang larut lemak dan yang kedua adalah vitamin yang larut dengan air. Pertama, makanya tadi kenapa dibutuhin lemak? Karena vitamin sama mineral, ada beberapa vitamin sama mineral yang dibutuhin penyerapannya oleh tubuh dengan menggunakan lemak nih, yaitu adalah vitamin A, D, E, sama K. Sedangkan vitamin C dan vitamin B dibutuhkan larut sama air. Jadi jangan sampai kita juga dalam satu hari butuh juga air 1,5 liter dalam satu hari. Ini adalah fungsi-fungsi dari beberapa vitamin. Dan vitamin A contohnya adalah pertumbuhan sel epitel, vitamin B1 metabolisme karbohidrat, vitamin B2 dari proses oksidasi dalam sel-sel, vitamin B6 pembentukan sel, dan yang vitamin C itu adalah perombakan dari protein, vitamin D memperbesar penyerapan kalsiumnya, terus E mencegah pendarahan dan pembelahan sel, vitamin K pembentukan dari protein dalam proses pembentukan darah. Sekian dari saya, jadi intinya adalah anak bertambah umur, bertambah juga berat badannya ya, bertambah perkembangan atau kecerdasannya. Jadi usia 4 tahun mereka kecerdasannya dari waktunya lebih banyak adalah bermain. Di usia 5 tahun mereka sudah bisa membaca, bisa mengenal angka. Di usia 6 tahun mereka sudah bisa berhitung. Itu adalah untuk kecerdasan dan perkembangan anak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Pak Odi. Luar biasa sekali materinya.
Pasti sudah banyak nih ayah bunda yang bertanya-tanya, kok gitu sih, kok gini sih, gitu ya. Dari yang Pak Odi sampaikan tadi, eh, saya mau menarik sedikit kesimpulannya mengenai makan gizi seimbang. Makanan gizi seimbang itu makanan komplit dan beragam ya, ayah bunda, dan di mana di dalamnya terdiri dari zat pembangun itu dan zat pengatur serta ada zat energinya juga. Harus juga diimbangi dengan aktivitas fisik dan memperhatikan kebersihan. Lalu tidak lupa untuk memantau pertumbuhan dengan mengukur berat badan, tinggi badan agar eh, anak itu nggak nggak kurang terlalu kurus, tidak lebih terlalu gemuk gitu ya. Jadi karena masih anak-anak nggak apa-apa gemuk gitu, yang penting sehat. Tapi kita lupa buat memantau itu. Lalu untuk setiap kali makan itu perlu porsi makannya perlu gizi seimbang ya. Jadi kalau misalkan sarapan tidak hanya minum susu, betul begitu Pak Odi? Ya, tidak hanya minum susu, perlu dilengkapi dengan makanan yang mengimbanginya. Lalu untuk pemberian makan anak harus dalam keadaan gembira. Kita perlu membangun suasana makan yang menyenangkan. Jadi kita tidak boleh sekali-sekali saat anak mau makan itu kita marahi gitu. Atau kita lagi bete saat mau ngasih makan anak gitu ya. Dan juga tidak memarahi anak saat makan ataupun sebelum makan seperti itu. Lalu gizi seimbang sesuai dengan tema kita, gizi seimbang tumbuh kembang anak cemerlang, itu anak pintar bukan berarti semata-mata karena belajar, tapi juga harus diimbangi dengan asupan makanannya yang berasal dari asupan makanan lengkap, beragam, dan bergizi seimbang. Seperti itu. Itu saja sedikit kesimpulan dari saya. Kepada ayah bunda semuanya, jika ada yang ingin bertanya, masih ada penasaran-penasaran, boleh raise hand dulu. Siapa yang mau bertanya atau berdiskusi seputar gizi seimbang anak-anaknya, silakan. Ada Mama Uwais, Bu Ragil. Oh iya, silakan Mama Uwais. Baik. Terima kasih. Mohon maaf saya off cam sedang uzur Bu Guru, Bapak Guru. Ya, baik. Baik. Terima kasih Pak Odi. Luar biasa hari ini mendapatkan banyak sekali ilmu tentang gizi seimbang untuk anak-anak. Saya hanya ingin bertanya saja, untuk PPT-nya apakah boleh di-share, Bu? Karena tadi belum sempat semua saya screenshot. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, nanti izin ya Pak Odi untuk materinya akan kami share kepada orang tua. Tuh, nanti akan kami share ya Bun setelah acara ini. Ya. Oh, sepertinya ada Pak Andi ya. Oh, sebelum saya mungkin ada Mama Merta Rifana Maharani. Oke, silakan, Mam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin off cam, Pak, Bu, soalnya lagi di kantor. Ya, Mau nanya, saya dapat info kalau anak minum teh gitu, kopi, itu bisa menghambat perkembangan tinggi badan ya. Itu confirm atau enggak ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ditanggapi atau mau kumpulkan pertanyaan dulu, Pak Odi? Mungkin bisa 3 dulu kali, dikumpulkan 3. Oh, 3. Oke, baik, 3 dulu. Selanjutnya Pak Andi. Mungkin saya sama Mama Siena ya. Habis ini. Coba saya dulu Bu Ragil izin.
Ya, izin Pak Odi dan mama-mama, ayah-ayah yang mengikuti kegiatan Zoom pada pagi hari ini. Saya sangat tertarik dengan materi yang disampaikan oleh Pak Odi. Memang wah, luar biasa banget kalau kita memang bisa memperhatikan itu semua untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Nah, yang menarik dan ini timbul dari keresahan saya mungkin pribadi dan yang selama ini saya lihat di lapangan itu, jadi tadi terkait dengan anak itu harus gembira ketika mereka makan gitu ya. Nah, seringkali saya melihat anak-anak itu ketika makan didampingi dengan gadget gitu, Bapak. Jadi untuk mereka mau makan itu mereka harus melihat gadget dan bahkan mungkin mereka makan itu tanpa sadar gitu, melihat HP-nya aja, tapi ketika suaranya putus ya. Bisa dilanjutkan dulu kepada Mama Kena, silakan. ya, mohon maaf terputus sinyalnya. Oh, ada Ya, lagi. izin lanjut. Oke. Iya, maaf Bu Ragil hilang. Ya, jadi gitu. Jadi saya merasakan keresahan itu ketika melihat anak-anak itu yang makan itu harus didampingi dengan gadget gitu. Tapi memang pada kenyataannya memang itu benar-benar terjadi dan mungkin saya juga merasakan sendiri gitu sebagai ayah gitu dari anak saya itu juga mengalami itu gitu. Nah, itu ada solusi atau tips bagaimana sih mengatasi biar anak itu memang mau makan dengan sadar gitu, apa yang mereka makan itu ya yang masuk ke dalam mulut itu memang sadar gitu, tidak karena gadget itu kan menurut saya jadinya itu tidak sadar, yang penting masuk gitu aja. Padahal kami sudah mencoba untuk memvariasikan menunya, membuat bentuknya itu menarik dan lain sebagainya, tapi tidak selalu anak itu mau makan gitu. Tapi ketika didampingi dengan gadget, mau makan apapun pasti masuk gitu. Itu aja pertanyaan dari saya, Bapak. Terima kasih, Bu Ragi. Bu Ragil masih di mute. Oke, terima kasih Pak Andi. Mau dijawab dulu atau saya pertanyaan dulu dari Mama Siena, Pak Adi? Mungkin tinggal satu lagi boleh. Satu lagi, silakan Mama Siena. Dengan saya, Mama Siena, ingin bertanya, berat badan yang ideal kira-kira untuk anak usia 4 tahun dan 6 tahun itu berapa ya, Pak? Berat badan yang ideal untuk anak usia. Suaranya di saya kurang jelas, Mama Siena. Terima kasih. Saya ingin bertanya, berat anak usia 4 tahun. Ya, baik. Pertanyaan Mama Siena, mohon maaf bisa diulangi. Ya, Ya. saya ingin bertanya, kira-kira berat badan ideal untuk anak usia 4 tahun dan 6 tahun itu berapa ya, Pak? Bu? Oke, terima kasih. Ada lagi? Mama Sudah. Siena? Sudah. Ya. Baik, Ya. kepada Pak Odi, boleh mohon dijawab pertanyaan-pertanyaan dari para ibu-ibu kita. Yang pertama pertanyaan dari Ibu Merta Rifana tadi, apakah minum teh atau kopi benar bisa menghambat pertumbuhan atau bagaimana?
Silakan Pak Odi. Ingin menjawab ya Mbak, terima kasih atas pertanyaannya, bagus-bagus banget nih. Untuk ibu dari Mama Merta nih, untuk yang teh sama kopi bener kan menghambat dari tinggi badan? Untuk benar atau enggaknya? Ya benar banget nih, untuk teh sama kopi dia akan menghambat tinggi badannya. Untuk prosesnya adalah yang pertama dia dari teh sama kopi itu banyak mengandung namanya zat-zat alkaloid. Jadi dia zat-zat ini menghambat dari penyerapan Fe dan kalsium. Sehingga Fe dan kalsium ini kan untuk pertumbuhan nih, otomatis karena Fe dan kalsiumnya terhambat penyerapannya, jadi tinggi badannya juga akan terhambat. Selain dari tinggi badan, mungkin dari Mama Merta juga bisa lihat juga nih perkembangan dari kalau misalnya periksa periksa lab, HB-nya bagaimana, HB-nya juga akan pasti akan yang terhambat juga nih kalau sering minum teh sama kopi anak-anak itu. Nah, untuk yang dari Mama Merta mungkin itu untuk penjelasannya. Selanjutnya dari Pak Adi ya, dari Pak Ya, Adi. dari Pak Andi nih, Pak. Itu adalah Yang masalah gadget saat makan instruksi nih. enggak? Ya, jadi tipsnya yang pertama pasti kan banyak juga nih yang pada orang tuanya mereka pakai gadget saat makan. Nah, gadget itu kalau bisa nggak cuma saat makan, jadi saat aktivitas biasa pun gadgetnya kalau bisa dibatasi penggunaannya. Kalau untuk saat makan, solusinya pertama adalah tadi bisa bareng makan bareng sama teman-temannya. Yang kedua adalah bisa makan bareng sama orang tuanya. Untuk mungkin kayak saya ambil contoh kalau saya pada saat sore hari makan bareng sama anak saya, kita sambil biasanya adalah dengan obrolan ringan. Pertama adalah di sekolah ngapain aja sih kayak gitu. Oh, ternyata di sekolah menggambar. Gimana gambarnya? Bagus apa enggak? Dia akan fokusnya gitu ke gadget itu juga akan hilang. Dia akan terus ke makan sambil ngobrolnya aja seperti itu. Kalau sama teman makan bareng sama teman otomatis sama nih temennya juga nggak boleh ada gadget juga nih, jadi bisa ngobrol juga dia bareng sama temannya kayak gitu dan sambil makan kita juga sambil ingat nih untuk makannya. Nah, untuk yang terakhir dari Mama Siena ya. Mama Siena berat badan ideal untuk anak usia 4 sampai 4 dan 6 tahun. Untuk berat badan idealnya adalah jadi kalau usia 4 tahun atau sekitar 48 bulan, idealnya kalau untuk anak perempuan, idealnya adalah di 16,1 di sini. Untuk batas minimalnya adalah 14, batas maksimalnya adalah di 18,5. Di bawah 14 gimana nih? Jadi dari 12,4 sampai di usia sampai di berat badan di 14 kilo itu masuknya ke berat badannya ke normal. Tapi kalau di posyandu mungkin di ibaratnya adalah di garis kuningnya. Nah, di bawah 12,3 berarti dia udah termasuknya di berat badannya ke gizi kurang. Sedangkan di bawah 10,9 dia udah masuknya ke dalam status gizinya adalah ke sangat kurus atau biasanya dia orang-orang biasanya disebutnya adalah gizi buruknya. Usianya kalau itu untuk berat badan idealnya di usia 4 tahun. Itu kalau posisinya adalah perempuan. Tapi kalau untuk posisinya adalah laki-laki, ini lebihnya terlalu lama saya bacakan saja ya. Kalau untuk laki-laki di sini untuk berat badan idealnya adalah yaitu adalah berat badan idealnya di 16,3. Paling rendah adalah di 14,4, yang paling berat adalah di 18,6. Itu untuk anak laki-laki. Sedangkan kalau di usia 6 tahun untuk berat badan idealnya adalah berarti di sini ada di berat badan di 19,1 untuk usia 6 tahun untuk laki-laki. Mungkin kalau udah bisa menjawab itu semua, ada lagi dari Bapak atau Ibu yang mau bertanya? Baik, terima kasih Pak Odi. Bagaimana? Apakah tiga orang yang sudah bertanya tadi sudah terjawab semua ya? Dari yang ditanyakannya.
Menanggapi Bu Ragil izin. Ya, silakan Sandi. Ya, terima kasih Bapak untuk penjelasannya terkait dengan tips gitu untuk mengatasi penggunaan gadget ketika anak sedang makan. Nah, kadang ketika mencoba seperti itu gitu kan anak kan udah nggak mau juga itu ayah, jadi ketika kita udah mencoba untuk makan bersama juga tapi dia tetap tidak mau tuh, apakah kita itu baiknya seperti apa sih ayah gitu, apakah memang kita harus membiarkan dia untuk tidak makan bersama juga, menunggu kapan lagi untuk dia mau, tapi kadang juga hampir sampai seharian pun dia tidak meminta makan gitu, itu mengatasinya juga seperti apa itu Bapak? Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Izin langsung menjawabnya. Pertama, kita ini di sini adalah kita harus tegas ya Pak untuk kepada anak. Terus yang kedua di sini pilihannya cuma satu. Kita sayang sama anak atau enggak. Kalau kita sayang sama anak, wajib kita harusnya tegas untuk biar gimana pun gadgetnya harus lepas dari anak. Karena kalau kita membiarkan tetap bermain gadget untuk anak, berarti sama aja kita nggak sayang sama anak nih. Mereka akan terobsesi sama gadget terus kayak gitu. Jadi kita kalau seandainya kita sayang sama anak, mindsetnya adalah kita mau nggak mau nggak harus tegas kepada anak untuk melepas gadget kayak gitu. Baik, baik, terima kasih Pak Odi. Baik, terima kasih Pak Odi. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Ada, bentar. Di kolom komentar ada dari Ibu Fahmadinia yang bertanya, Pak Odi, bagaimana sih cara mensiasati agar anak mau konsumsi buah dan ikan? Lalu pertanyaan kedua dari Ibunda Kembar ya, ini sepertinya Ibunda Kembar Renata Renggani. Di sini beliau bertanya, untuk pemenuhan gizi anak, apakah setiap kali makan harus menu seimbang? Apakah bisa diseling dalam satu hari, misalnya sarapannya protein hewani, baru saat siang itu baru full menu sampai dengan buah gitu. Kalau dari kolom komentar hanya itu saja pertanyaannya. Oh, ada lagi satu lagi, Pak. Dari B3, Ibunda Kinan yang bertanya mengenai bagaimana cara menghilangkan kebiasaan anak yang makannya diemut. Apakah hal tersebut berhubungan dengan gizi yang diberikan? Ya, itu 3 pertanyaan dari kolom komentar dulu. Silakan kepada Pak Odi untuk ditanggapi. Ya, baik, Mbak. Terima kasih. Wah, yang ini juga bagus-bagus. Dan nih, banyak nih. Yang pertama adalah bagaimana untuk gizi seimbang dalam satu hari ya. Ya, benar nih. Benar nih, Mam. Untuk gizi seimbang dalam satu hari itu beda sama 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau 4 sehat 5 sempurna dalam satu kali makan, satu piring itu apa aja yang harus ada. Tapi kalau gizi seimbang, makanannya bisa dipisah, Mam. Jadi hitungan makan dalam satu hari. Misalnya hari ini adalah porsi makan anak itu dalam satu hari untuk nasinya dibutuhinnya adalah 3 sampai 4 centong. Misalnya kita ambil contoh dari 3 centong. Nah, terus untuk lauknya protein hewani dibutuhinnya di sini dalam satu hari cuma 4 porsi nih di sini untuk anak. Boleh tuh pagi hari cuman makannya nasi sama telur aja. Tapi 1 jam kemudian boleh nih dikasih cemilannya tambahan lagi ada tahunya atau tempenya sebagai nabatinya kayak gitu. Nah, jadi nggak harus makan bareng-bareng, boleh terpisah kok dan yang penting adalah hitungan dalam satu hari. Misalnya kayak nasi dalam satu hari harus habis 3 porsi. Mau 3 porsi itu mau dibagi 3 kali makan boleh atau 6 kali makan juga boleh aja. Sama nih, lauknya juga nggak harus bareng-bareng.
boleh bareng untuk nasi sama ikannya dulu, atau mau nantinya nasi sama sayur sama tahu tempe dulu, sisanya baru protein hewaninya juga boleh aja. Itu untuk gizi seimbang dalam makanan dalam satu hari ya, maaf. Terus untuk pertanyaan yang kedua adalah, Bu, yang pertama adalah yang itu adalah bagaimana agar suka makanan makan buah dan ikan ya. Nah, untuk lebih suka untuk makan buah dan ikan, biasanya mindsetnya adalah di sini 4 sampai 6 tahun ini adalah like and dislike nih. Anak-anak biasanya like and dislike ini dia mengikuti, pertama kalau nggak ngikutin orang tuanya, yang kedua adalah ngikutin teman-temannya nih. Ada yang nggak suka sama ikan, ada yang nggak suka sama buah teman-temannya, atau kan ngikutin orang tuanya nih. Orang tuanya ada yang nggak suka nih makan buahnya, misalnya nggak suka makan buah jeruk kayak gitu. Nah, itu juga anak pasti akan ngikutin nih kayak gitu. Otomatis mau nggak mau, suka nggak suka, kita agar anak-anak suka sama ikan, sama buah adalah mencontohkan bagaimana senangnya kita makan buah, bagaimana kita gembiranya makan ikan. Jadi bagaimana tuh kalau makan buah itu adalah suatu hal yang menyenangkan, makan ikan juga merupakan suatu hal yang menyenangkan. Karena kita nggak bisa menekankan anak untuk buah dan ikan itu sebagai kewajiban yang dimakan. Tapi sebuah buah sama ikan itu kita bisanya adalah suatu yang menyenangkan kita makan untuk buah dan ikan itu. Jadi seperti itu mungkin Rom. Nah, terus pertanyaan ketiga adalah cara menghilangkan apa tadi? Oh, makan yang diemut ya. Cara menghilangkan makan yang diemut. Nah, di sini biasanya kenapa anak-anak suka makannya sering diemut adalah karena fokusnya teralihkan nih. Tadi entah itu dari gadget, entah yang kedua adalah yang seperti saya anak saya juga nih, itu adalah TV nih. TV itu juga termasuk ya juga menghilangkan makanan yang diemutnya. Jadi mau nggak mau, jadi sama suka nggak suka saat kita misalnya nih misalnya makan sambil dia ngobrol atau bicara, kita juga harus mengingatkan dikunyah kayak gitu. Jadi kita juga walau konsentrasinya harus terbagi juga nih, lihatnya dikunyah apa enggak, ditelan apa enggak. Jadi kita harus sering-sering. Jadi jangan sampai kita ngomel-ngomelin anaknya nih. Seringan yang makan juga di makannya di mood terus kayak gitu. Tapi pas dia lagi makan kita lihat nih kalau dia lupa buat ngunyah, kita ingetin dikunyah makannya kayak gitu. Walaupun tidak kita omelin, tapi kita tegasin dikunyah makannya kayak gitu. Pasti anak juga akan menghilang juga untuk itu. Mungkin itu untuk dari saya untuk menjawab tiga pertanyaan selanjutnya. Saya Oke, bagi. baik. Terima kasih, Pak Odi. Ya, itu dia ya. Jadi, kebiasaan makan anak itu tercermin dari kebiasaan makan keluarganya. Betul sekali. Di sini masih ada pertanyaan, Pak Andi. Apakah masih ada waktu? Masih Bu Ragil, bisa kita masih Oke, ada waktu bisa dilanjut. masih ada waktu. Kita lanjut ya, Pak Odi ya. Jadi, di sini juga masih ada beberapa pertanyaan nih dari ayah bunda kita mengenai dari Bapak atau Ibu nih, Azril Rahandika. Di kolom komentar mau bertanya, anaknya tidak suka makan sayur, gimana caranya suka makan sayur? Mungkin ini seperti yang sudah tadi dikatakan oleh Pak Odi ya, dicontohkan gitu ya. Lalu eh, selanjutnya ada lagi nih dari Ibu Nur Laila. Mau bertanya, kalau konsumsi susu ultra setiap hari yang 200 mili itu boleh atau tidak ya? Satu lagi, apakah makanan yang sama dari Ibu Nina, apakah makanan yang sama bisa diberikan setiap hari untuk memenuhi gizi anak? Seperti itu. Silakan Pak Odi untuk menanggapi. Baik Mbak, terima kasih untuk yang tadi yang makan sayur sama ya. Jadi jangan sampai kita menekankan anak untuk sayur itu sebagai makanan yang wajib, tapi makan sayur ada sebagai makanan yang menyenangkan ke anak. Terus untuk susu ultra, jadi kalau susu itu kalau bisa susu sesuai usianya ya. Kayak sekarang nih, kenapa ke susu dibagi beberapa
kategori usia, ada yang di bawah 1 tahun, 1 sampai 3 tahun, terus 3 sampai 5 tahun, terakhir ada yang di atas 5 tahun. Kalau susu ultra itu fungsinya adalah untuk anak-anak yang usia dari di atas 8 tahun nih. Kalau sekarang diminumin untuk anak, gimana sih efek sampingnya? Kalau untuk efek sampingnya, pertama, kalau kayak kita sebut brand mereknya dari Ultra ya. Ultra contohnya kayak misalnya Ultra Coklat, dia lebih banyak ke gulanya. Anak-anak yang kebanyakan makan gulanya, nafsu makannya akan berkurang nih. Yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau misalnya susu ultra gimana sih untuk anak-anak? Otomatis kebutuhan vitamin sama mineralnya berbeda nih sama usia yang 5 tahun. Usia 5 tahun kebutuhan vitamin sama mineralnya itu yang dibutuhin adalah lebih banyak, yang pertama lebih banyak di proteinnya. Proteinnya harus yang di atas 10 gram kayak gitu. Di susu ultra proteinnya lebih rendah ya. Terus yang kedua adalah kebutuhan vitamin sama mineralnya. Kalau untuk susu ultra lebih banyak adalah untuk dewasa. Biasanya adalah untuk aktivitas. Sedangkan kalau untuk anak-anak usia 5 prasekolah nih, 4 sampai 5 tahun sampai 6 tahun ini adalah kebutuhan susunya adalah untuk perkembangan otak. Berbeda banget untuk fungsinya. Jadi lebih bagus susu sesuai usianya ya. Terus yang terakhir, apakah makanan yang sama bisa setiap hari? Itu nggak bisa, Mbak. Itu nggak bisa ya, Mam. Di sini kalau untuk makanan lebih bagus setiap hari berubah nih. Yang seperti yang tadi dicontohin. Kalau misalnya kayak protein dari contoh dari adalah dari ikan, proteinnya lebih banyak ke omeganya adalah omega 9-nya nih. Jadi lemaknya lemak baiknya. Sedangkan tapi dia untuk kayak protein pembentukan sel otaknya dia masih kurang. Lebih banyak adalah dia ada di telur kayak gitu. Jadi lebih bagusnya sama adalah telur gitu. Jadi otomatis untuk setiap harinya harus berubah. Kalau seharian nih pagi telur, siang telur, sore telur itu masih gak masalah. Tapi kalau hari ini telur, besok telur lagi itu yang nggak boleh. Nah, jadi lebih bagus setiap hari harus berubah. Kalau seharian nggak masalah, tapi kalau setiap hari terus-terusan itu yang nggak boleh. Kayak gitu. Mungkin udah bisa menjawab semuanya kali ya, Mam. Baik, terima kasih Pak Odi. Bagaimana mama-mama, bunda-bunda, apakah sudah terjawab atau masih ada yang penasaran? Atau masih ada yang mau bertanya nih? Karena waktunya juga masih ada. Jangan lupa ayah bunda yang sudah hadir pada hari ini untuk mengisi presensi yang ada di link pada kolom komentar, pada kolom chat. Lalu di sini di kolom chat juga ada pertanyaan nih dari Mama Shiena. Mama Shiena nanya, mungkin karena tadi membahas makan anak yang makan menggunakan gadget. Pertanyaannya sebenarnya bukan masalah gizi, tapi masalah gadget. Mungkin ini akan kita bahas nanti saat parenting pola asuh, gitu ya, Mam ya. Eh, apa pertanyaannya pemberian gadget kepada anak apakah berbahaya? Karena dipikirnya karena untuk mengikuti zaman biar tidak gaptek. Oke, itu akan menjadi tema kita nanti. Bisa jadi akan menjadi tema kita nanti saat parenting dengan tema pola asuh. Dikip dulu pertanyaannya ya, Mama Shena. Adakah yang ingin bertanya lagi, Ayah Bunda? Sudah? Oke. Oke, baik. Baik, Pak Odi, sepertinya sudah cukup. Waktunya juga sudah cukup. Jadi, eh, un- untuk terakhir, silakan kepada Pak Odi memberikan closing statement-nya terhadap materi yang sudah kita diskusikan pada hari ini. Baik, Mbak, terima kasih. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Kali ini pertanyaannya bagus-bagus semua nih. Untuk dari closing statement-nya, jadi gizi itu tidak terdapat dari makanan aja. Jadi gizi itu harus beraneka ragam. Gimana gizi itu tercukupin? Yang pertama adalah badannya pasti harus ideal terus. Jadi nggak kurus, nggak kegemukan. Semakin
bertambah usia, berat badan juga badan dan tinggi badan yang ideal akan mempengaruhi dari perkembangan dari setiap anak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Odi. Walaupun di kolom komentar masih banyak pertanyaan nih ya, Mam. Masih ada pertanyaan susulan. Kita simpan untuk pertemuan-pertemuan parenting berikutnya. Baik, kalau begitu, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, kita foto bersama dulu. Mohon dinyalakan kameranya. Kita ambil foto dulu ya. Kasih senyum yang paling indah. Habis belajar malah makin pusing ya. Aduh, habis ini makan apa ya nih siang? Tukang sayur masih ada, Bun. Yuk, lanjut. Pandi. Sudah. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Odi. Terima kasih juga tentunya untuk ayah bunda semuanya. Semoga apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini dapat diambil manfaatnya oleh kita semua dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Odi, terima kasih mama-mama Bapak semua. Ibu. Saya tutup Zoom-nya ya. Dari sini. Dari sini. Iya, dari situ lagi.